Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 4, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz MPDI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi sistem pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan suatu cara mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada seorang peserta didik tentang ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi, di sini ditegaskan bahwa sistem pendidikan Islam hanya membahas bagaimana cara kita mendidik seorang peserta didik sesuai perspektif Islam, baik secara klasik maupun modern. Itulah untuk poin yang selanjutnya, yaitu komponen sistem pendidikan Islam. Komponen sistem pendidikan Islam memiliki 6 poin. Untuk yang pertama, yaitu tujuan pendidikan, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, seorang pendidik, yang keempat, materi dari pendidikan, yang kelima, lingkungan pendidikan, dan yang terakhir yaitu alat pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan adalah pembinaan akhlak kepada peserta didik agar dapat memiliki akhlak-akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Untuk yang selanjutnya, tujuan sistem pendidikan Islam yaitu menyiapkan peserta didik agar dapat memiliki bekal di dunia dan akhirat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai komponen sistem pendidikan, yaitu ada peserta didik dan seorang pendidik. Peserta didik dan seorang pendidik ini sangat erat sekali kaitannya, bagaikan subjek dan objek yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena seorang pendidik adalah orang yang memberikan ilmu kepada peserta didik, sedangkan peserta didik adalah orang yang menerima ilmu dari seorang pendidik. Baiklah, komponen sistem pendidikan yang selanjutnya yaitu materi. Materi itu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan filosofi dan intelektual. Di sini terdiri dari ilmu logika, fisika, dan juga ilmu yang berkaitan dengan kuantitas. Ilmu ini mengutamakan akal pikiran manusia, namun manusia tidak boleh terkurung dalam pikirannya sendiri. Harus tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai landasan ilmunya. Yang kedua, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang disampaikan. Bisa juga berkaitan dengan ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu tafsir, ilmu bahasa. Itu adalah menyeimbangkan antara ilmu dunia dan juga ilmu agama. Komponen sistem pendidikan selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini ada 4. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama karena seorang anak akan belajar mengenai baca tulis, mengenal huruf, mengenal angka, dan mengenal orang sekitarnya, yaitu dari keluarganya, terutama dari ayah dan ibunya. Yang kedua yaitu sekolah. Seorang anak harus mendapatkan pendidikan di sekolah untuk mengembangkan wawasan serta mengembangkan ilmu yang sudah ia ketahui sebelumnya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan anak. Untuk anak mengembangkan ilmu pendidikannya, untuk anak mengembangkan ilmu yang sudah mereka ketahui sebelumnya.
Yang terakhir yaitu media. Kenapa media ini menjadi lingkungan pendidikan? Ya, justru media ini adalah lingkungan pendidikan yang sangat terbuka sekali. Anak bisa belajar melalui media, contohnya handphone, ataupun komputer, ataupun laptop. Menggunakan media ini, anak lebih bisa belajar lebih luas dengan wawasan yang lebih banyak. Namun ada sisi negatifnya juga. Karena media ini sangat terbuka, oleh karena itu ketika anak belajar menggunakan media harus didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih mengetahui ilmu media tersebut. Komponen sistem pendidikan selanjutnya yaitu alat pendidikan. Itu ada 3 macam, yaitu metode, yang kedua hardware, yang ketiga software. Metode ini apakah metode ini sudah pas untuk diberikan kepada anak tersebut atau belum? Nah, hardware ini alat untuk penunjang. Penunjang apa? Penunjang anak untuk mengembangkan ilmu atau bakat minat mereka. Yang ketiga ini software. Software ini kecakapan guru. Apakah guru itu profesional atau belum? Nah, guru yang profesional akan menghasilkan murid atau siswa yang sangat berprestasi dan luar biasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip metode pendidikan Islam. Niat dan orientasi dalam pendidikan agama Islam, yakni untuk mendekatkan hubungan antara manusia dan Allah dan sesama makhluk. Keterpaduan integratif, tauhid dalam pendidikan Islam, dan kesatuan antara iman ilmu Islam, iman Islam ihsan. Bertumpu pada kebenaran materi yang disampaikan harus dengan benar, disampaikan dengan cara yang benar dan dengan dasar niat yang benar. Kejujuran dan amanah. Berbagai metode yang digunakan dalam pendidikan Islam harus memegang teguh prinsip kejujuran. Kebohongan dan dusta dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Selanjutnya, metode pendidikan adalah keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan Islam adalah kesatuan dari iman, ilmu, amal. Pendidik dituntut untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, sesuai dengan usia dan kemampuan akal. Pendidik hendaknya diberikan kepada peserta didik setelah mereka berusia minimal 7 tahun. Yang terakhir adalah proporsional dalam memberikan hukuman dan penghargaan untuk mendidik kedisiplinan harus sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Demikianlah sekilas materi mengenai sistem pendidikan Islam dari kelompok 4. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.